Maka tidak ada satupun keyakinan yang pernah Allah sampaikan bahwa tidak ada Tuhan selain. Dan semua yang mengingkari Allah, Allah sebut kafir dan tempatnya neraka. Lihat surat 98 ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyriki fin nari jahannama khalidina fiha hum syarrul bariyah. Allah yang mengatakan. Itu mereka mengatakan tidak kena api neraka, kan diwedi. Maka saya waktu pindah dulu, kata keluarga saya, goblok pindah, dihisap kamu, masuk kamu nanti. Saya bilang, justru saya butuh dihisap. Kalau kita kan nggak dihisap Kristen, memang nggak dihisap. Kalau kita mau belajar betul, memang orang Kristen nggak dihisap, langsung dikeruk. Ini Allah loh yang berfirman, bukan kata saya, kata Allah. Saya bacakan tadi barusan. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fin nari jahannama khalidina fiha. Sahabat. Bukan saya yang ngomong, Allah. Dan orang Islam itu nggak pernah mengatakan mereka di luar Islam kafir. Yang mengatakan kafir siapa? Allah. Orang Islam harus meyakini dan menghukumi mereka kafir. Tapi orang sekarang susah, kita di pojok-pojokkan, katanya mengkafir. Kita nggak pernah mengkafirkan. Saya belum pernah dengar ada satupun orang Islam di negeri ini yang ngajak temennya yang non-muslim ngopi. Din, ngopi Din. Nggak pernah Islam. Ada. Din, ngomong. Kafir, ngopi. Enggak. Dia mengatakan kafir ke Allah. Maka betapa lucunya negeri ini, katanya Ustaz mau disertifikasi lagi. Ini kalau Ustaz mau disertifikasi, terus nggak boleh menyinggung agama lain. Loh, Quran isinya orang terangkan tentang agama lain nggak beres ya? Belum dah, coba yang hafid sih, para hajidah. Coba lihat Quran tuh Allah ingatkan, ini loh agamamu. Agama di lain semua itu nggak ada. Itu buatan manusia. Terus kamu jangan sih, jangan musik, jangan semua begitu. Lah kalau besok dia nggak boleh ngomong itu, terus ngomong apa? Misalnya, waktu penjelasan, jamaahnya tanya, Ustaz mau nanya, ahli kitabmu siapa? Ah iya, tolong cari sendiri ya, supaya sertifikat saya nggak dicabut. Ustaz, contoh musyrik itu siapa? Orangnya, wah ya itu cari sendiri ya, nanti sampai sertifikatnya dicabut. Terus anak kita nggak pernah ngerti kebenaran agama yang hak. Karena Ustaz saya nggak bisa menyampaikan, dibatasi dengan sertifikasi. Gak boleh digum agama lain. Akhirnya apa yang terjadi? Saya khawatir anak cucu panjenengan dan anak cucu saya terjadi yang Allah sebutkan di surat 19 ayat 59. Fakhalafa min ba'din khalfun ad'u salat wa tabu'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Ini terjadi nanti. Generasi berikutnya melalaikan sholat. Karena apa? Nggak ada penegasan. Nanti dianggap semua baik, semua jadi baik. Akhirnya apa? Hawa nafsu yang diunggulkan, sehingga apa? Sesat mereka. Kita di alam barzah menanti doa anak kita. Jam 1 bangun anak kita, bayangan kita dia wudhu ke masjid, ternyata ada malah mandi. Tabatu sih, nggak cuma wudhu. Begitu mandi masuk mobil, oh naik masjid, enggak, dugem. Orang buka botol, efek wayamu, parah bro. Karena ada kebenaran lagi yang saya disampaikan. Insya Allah. Maka besok kalau benar-benar ada sertifikasi, kalau misalnya benar-benar ada, dan giliran saya dipanggil misalnya, bangun sama terat, maju saya. Ya. Mau disertifikasi, saya tanya pertama dulu sama tugasnya, sampai berapa juz hafal Quran? Nggak hafal, ngalih. Nggak usah sertifikasi saja. Kalau tidak hafal, tarung dulu sama saya. Saya baca depan, antum lanjutkan. Gantian, antum baca depan, saya lanjutkan. Dan acak. Nggak bisa, nyanyi. Kalau misalnya sama-sama juznya, hafalannya sama, baru begini. Sudah sama. Tarung sama, satu lagi. Berapa kitab hadis yang sudah antum pelajari dan baca? Kalau saya belum banyak, baru berapa? Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud, Ahmad, Ibnu Hibban, Baihaqi, Ibnu Huzaimah, dan Al-Qutni, Ad-Dari, Tabrani, Hakim, baru 15.
Jenengan yang Islam sudah 30 lebih ya. Kadang 100 ya cuma 24. Kesuliannya kalau sopo, parah. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, kenali baik agama ini. Kalau antum tahu betul, karena agama Islam. Kalau antum menyerahkan semuanya kepada Allah, luar biasa. Lihat, negeri kita barusan saja kita dikasih pelajaran yang sangat dahsyat dari Allah Rabbul Ta'ala. Lihat ketika Quran dinistakan, apa yang terjadi? Pertama kali manusia ketuk pintu pimpinan, ketuk pintu umaroh. Apa yang terjadi? Malah minggat sindioma. Itu terjadi pada 4:11. Kita sambat pada manusia. Ditegur sama Allah, sambat ke manusia. Sambat itu lihat surat 40 ayat 44. Wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Serahkan urusan pada. Akhirnya apa yang terjadi? 4:11 itu ibarat kita sedang sa'i dan tawaf. Dari HI Istiqlal sampai istana itu tawaf dan sa'i. Orang kalau habis tawaf dan sa'i kemana? Ke Arafah, wukuf. Maka wukufnya 212 Desember. Nah, itu wukuf 7.416 sekian jiwa. Melebihi Arafah 6 juta. 7.400. Di mana itu? Dari data satelit dengan elektrokardiografi, dengan detak jantung dan standing person per square ditemukan 7.416 jiwa wukuf. Dan yang diketuk pada waktu wukuf sudah bukan umarah, tapi pintu langit Allah yang diketuk. Dan setelah wukuf apa biasanya? Mabit ke Musdalifah. Sudah mabitnya main Februari ya, 1/2 sudah mabit dan Allah lagi yang diketuk. Setelah mabit di Musdalifah kemana? Ke Mina, lontar jumroh. Sudah dilontar melalui Raja Salman. Itu siasat Allah. Jadi kepengen jadi lontar. Nek saya pancet mana perlu nafal fani. Ini masih nafal awal. Nek saya dapat nafal fani, berarti ada lomparan berikutnya. Siapa sih nyalat? Ya kita aja dulu yang nyalat. Insyaallah kepancet. Mudah-mudahan dari semua yang Allah tunjukkan kepada kita, siasat Allah lebih dahsyat. Bayangkan saja kemarin, jujur ini saya mau ngomong apa adanya dari hati yang paling dalam. Quran dietrek-etrek kayak ngomong, ulama dilecehkan. Ada satu saudara muslim kita yang masih belum buka hijrahnya. Terus terang, dari mana? Dari teman-teman haji, masih nyantai. Maka apa yang Allah jadikan? Piye ngajari umatku si jihanggaku si yang budak-budak. Qurannya dietrek-etrek, enggak masalah, masih biasa. Akhirnya apa? Karena teman-teman haji itu takdirnya ke kiai, maka Allah jadikan cangkemnya Ahok rusak maneh nang Kiai Haji Ma'ruf Arif. Baru melek. Teman saya dekat, kurang ajar di Pak Ahok. Anut do, lagi ngerti dalam tadi turu berarti kan. Lele awakmu iki. Kalian aku nanti. Jadi kan tadi kiai ini dia baru melek. Mudah-mudahan kita jadi ukhuwah ini harus kita jaga, karena musuh Islam ke depan semakin terang-terangan dan semakin besar. Maka ingat sabda Rasul, kalau kita berpegang pada satu kesatuan yang Allah firmankan di surat 49 ayat 10, innamal mu'mina ikhwanun fa'aslihu baina akhawaykum wa taqullaha la'alakum turhamun. Setiap mukmin saudara. Kalau ada berbeda, suruh satukan. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah jauh lebih penting. La'alakum turhamun, supaya rahmat turun. Dan ini Rasul ingatkan kita. Diuraikan ayat ini dalam hadis beliau. Al-mu'min lil mu'minu kal bunyani massus yasudu ba'du ba'dah.
mungkin satu dan mungkin lainnya, satu bangunan yang saling menguatkan. Sampaikan baina asobi, saling gandengan. Dan ingat Rasul ingatkan untuk kita, al muslimu akul muslim, setiap muslim saudara muslim yang lain. Layat limuhu walayus limuhu, jangan mendolimi saudara muslim yang lain, dan jangan membiarkan tanpa pertolongan. Makanya lucu kalau ada dakwah-dakwah kok dimusuhi, gereja malah dijogo, gak salah. Padahal pesan apa? Al-muslim akul muslim, setiap muslim saudara muslim yang lain. Layat limuhu walayus limuhu, jangan mendolimi saudara muslimmu, dan jangan membiarkan saudara muslimmu tanpa pertolongan. Makana hajati akihi fajatil qurbata ilaihi hajatihi. Maka barang siapa yang menjaga atau memperhatikan hajat saudara muslimnya, Allah perhatikan hajatnya dia. Wa man farraja muslima qurbata farraja qurbata ilaihi yaumil qiyamah. Siapa yang membebaskan kesulitan saudara muslimnya, Allah bebaskan kesulitannya di yaumil qiyamah. Wa man sattara muslima qurbata sattara qurbata ilaihi yaumil qiyamah. Siapa yang menutupi kekurangan saudara muslimnya, Allah tutupi kekurangannya di yaumil hisab. Lanjut saya jelaskan masalah kebersamaan kita ini. Masalul muslimin fi tawadihi wa tarahumihi wa tahufihim kama salil jasadil wahid. Perumpamaan muslim dan berkasih sayang, perhatian satu tubuh. Idza stakatu minhum, apabila ada satu tubuh yang haid, serta jasadil minhum wa sahar, maka tubuh yang lain ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur. Kapan kita kembali? Apa mengenai ahok-ahok berikutnya untuk bisa bersatu? Saya kira cukup. Ini menjadi satu pelajaran besar. Musuh Islam tidak pernah berhenti dan berusaha untuk menjadikan antum kafir sama supaya seperti mereka. Allah naskan di Quran surat 4 ayat 89. Waktu lau takfur, kalau takau kama kawar di sini, mereka nggak pernah berhenti untuk berusaha mengkafirkan kita supaya kita sama-sama dengan mereka kafir. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan pertemuan yang nggak begitu panjang dari saya mampu untuk menjadikan motivasi kita semakin erat dalam ukhuwah ini, bisa bersama kita dan mencintai agama ini, karena ini agama yang benar, yang hak, dan agama yang betul-betul dari Allah Rabbuna wa Ta'ala turunkan untuk kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Amin. Allahumma amin. Ada yang mau nambahin materi? Silakan. Saya nggak berangkat. Ini tempatnya bisa dipakai. Cukup? Kurang? Kapan-kapan panggil lagi. Ya? Udah? Ditutup dengan doa. Doanya panjang atau pendek? Doa panjang itu jadi teringat suatu kejadian. Saya itu mau bermain ke rumah teman. Main, gak ada niatan. Gak taunya ada teror seperti ini. Gak taunya ada syukuran haji. Ada yang tahu ada saya, ada satu demi doa, gak ada. Yang lain aja. Saya kesini tuh mau main, baru tahu kalau antum kurang haji. Saya gak niat datang dan tahu, gak diundang. Udah yang lain, artinya dipimpin yang lain. Mungkin maksudnya itu Allahumma inna nas'aluka idza qalal jannah. Mungkin maksudnya itu. Ya Allah, jadikan kami takwa dan dekatkan kami, masukkan surga. Mungkin itu maksudnya. Cuma nggak tahu itu keseluruh lidah atau salah ucap, maka mengucapkan dengan jannah. Kalau itu keluar, kalau nggak halal itu masuk. Maka terjemahannya, ya Allah jadikan kami kau keluarkan dari surga. Itu kita mau amin nggak? Kalau keluar dari neraka, dari surga berarti lebu rokok. Cuma lebu rokok di hari ini ya. Ayo kita baca doa yang singkat saja. Apalagi kita sedang bermajelis, Rasul mengatakan nanti ba'dain majlis, faqulu majlis. Kalau habis selesai majlis itu doa kafatul majlis. Kenapa? Ada 3 hukum di sini. Yang pertama ada hukum apa? Tahmid, pujian dan syukur. Subhanallahumma. Yang kedua ada tauhid. Apa tauhid? La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan. Yang ketiga ada isti'adzah. Permohonan dan perlindungan seampunan. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ini dibaca kata Rasul,
bi amin yusra fid din wa dunya wal akhirah. Dimudahkan kita urusan dunia, agama kita dan akhirat. Kita tutup dengan doa itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.